Bacaan dari Kitab Nahum. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inti bacaan pada hari ini adalah tentang Allah yang memulihkan kemuliaan manusia. Berbicara tentang memulihkan atau pemulihan berarti berbicara tentang suatu tindakan masa kini yang dilakukan oleh karena aksi atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Dalam hal ini saya mengaitkannya dengan hubungan antara manusia dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, juga dengan peran dari Tuhan itu sendiri sebagai Allah yang memulihkan kemuliaan manusia. Seseorang pernah mengatakan kepada saya suatu kalimat yang sangat-sangat menyentuh. Bunyinya seperti ini. Jangan terlalu menghakimi dirimu untuk satu kesalahan atau dosa yang telah kau perbuat. Daripada hanya mengutuk diri dan kemudian menangisi hal yang sudah terlanjur terjadi, lebih baik belajar untuk menerima diri sebagai orang yang berdosa dan terus berusaha untuk memperbaiki dirimu menjadi orang yang baik dari hari ke hari. Kalimat ini sangat menarik tentunya dan benar sekali. Terkadang saat kita menyadari, saat kita merasa bahwa kita melakukan suatu kesalahan yang begitu besar, dan saat kita menyadari bahwa aib besar yang kita lakukan itu diketahui oleh orang banyak, kita cenderung kemudian menjadi malu, kemudian merasa kotor dan tidak pantas, dan hal itu kemudian membawa kita kepada situasi yang menyalahkan diri kita secara berlebihan atau menutup diri kita dari orang lain. Padahal justru kesalahan besar kita bukanlah dosa itu, melainkan karena kita sebagai manusia menetapkan standar atau ukuran bahwa tanggapan-tanggapan manusia atau tanggapan-tanggapan orang yang lain itu penting dalam kehidupan kita. Kita menetapkan ukuran bahwa tanggapan mereka yang menentukan baik atau buruknya hidup yang kita jalani. Kita merasa bahwa manusia-manusia itu adalah orang yang paling tahu mana yang buruk dan mana yang baik, mana dosa atau tidak yang kita lakukan dalam hidup kita. Lalu kita seakan lupa bahwa kita punya pencipta, Allah yang maha tahu, Allah yang maha benar, Allah yang maha baik, Allah yang tidak pernah menghakimi, namun sebaliknya menyediakan pengampunan bagi kita. Seburuk apapun dosa yang kita lakukan yang mempermalukan kita, Allah tetap dengan anugerahnya menganugerahi berkat-berkatnya bagi kita anak-anaknya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak pernah sekalipun Allah membuang kita, orang-orang yang berdosa. Justru Allah dengan caranya, entah lewat peristiwa hidup yang sudah terjadi di kehidupan kita atau lewat orang-orang yang menegur kita, Allah menyadarkan kita dan berusaha untuk menarik kita kembali kepada jalan yang benar yang telah disediakan oleh Allah tentunya. Di saat orang lain mencampakkanmu, ingatlah bahwa engkau, kita semua punya Allah yang murah hati. Dia tidak menempatkanmu sejauh ini, menempatkanmu dalam keadaan yang sulit ini hanya supaya engkau menjadi lemah. Tapi justru sebaliknya, semua hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa ini terjadi untuk membuat kau menjadi kuat dalam menghadapi setiap peristiwa-peristiwa hidup di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, kita pasti tentu tetap tersandung dalam dosa. Kita punya kelemahan untuk jatuh di dalam dosa. Bahkan saat kita tidak berniat sekalipun untuk melakukannya.
Namun, bukan berarti bahwa kita harus jatuh terus-menerus dalam dosa yang sama tanpa adanya pertobatan. Hanya karena kita tahu bahwa, oh setelah saya melakukan ini, Tuhan pasti mengampuni saya. Oh, walaupun saya melakukan dosa yang besar seperti ini, pasti Tuhan akan mengampuni saya. Itu adalah sebuah pemikiran yang sebenarnya salah besar. Saat kita berbuat dosa, lalu kita menyesal, lalu kemudian kita malu untuk mengakuinya kepada Tuhan, dan kita berpikir untuk mengasingkan diri dari Tuhan, itu karena adanya setan-setan yang telah mempengaruhi kita. Mereka membuat kita berpikir bahwa saat kita melakukan dosa, sudah tidak ada lagi harapan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Mereka membuat kita meyakini kita bahwa kita sudah tidak bisa diampuni lagi, tidak bisa disembuhkan lagi, tidak bisa dipulihkan lagi oleh Tuhan. Itu sebabnya ada perasaan ingin mengasingkan diri atau tidak ingin mendekat lagi kepada Tuhan. Kita selamanya akan terperangkap dalam rasa bersalah dan merasa tidak layak untuk menerima anugerah dari Tuhan. Tetapi saudara-saudari, sejak kapan kita sebagai manusia ini pernah layak untuk menerima anugerah Tuhan? Tidak, kita sebagai manusia hanyalah debu di alas kaki Tuhan. Kita hanyalah manusia biasa yang hidup untuk terus mencari pengampunan dari Tuhan. Namun, kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan memilih kita untuk hidup dan berkarya dalam dunia ini sebagai makhluk ciptaannya yang paling istimewa. Kita harus yakin bahwa anugerah dan berkatnya, berkat dari Tuhan, berkat dari Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dosa kita jika kita mau bertobat dan mengakui dosa-dosa kita. Menjadikan hal itu sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Tuhan dan untuk lebih menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita, serta mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa kita dan selalu memulihkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga Tuhan memberkati kita.